Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kembali untuk pembelajaran bahasa Indonesia di tema 8, subtema 2 dan 3. Di tema 8, subtema 2 dan 3 ini kita akan belajar menentukan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Di pembelajaran kali ini kita nanti juga akan belajar bagaimana cara membuat diagram alir. Langsung saja kita pelajari ya. Untuk pembelajaran yang pertama, kita akan belajar mengidentifikasi urutan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Caranya adalah yang pertama, kita harus membaca teks dengan seksama dari awal hingga akhir teks. Seksama berarti membaca dengan teliti, jadi tidak membaca secara cepat ya, jadi membacanya harus teliti. Kemudian cara yang kedua adalah menemukan kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf. Lalu yang ketiga, catatlah dalam bentuk peta konsep atau diagram alir. Peta konsep itu adalah peta pikiran. Nah, untuk di materi kali ini Bu Fransi tidak akan menjelaskan peta pikiran karena kalian pasti sudah hafal bagaimana cara membuat peta pikiran. Nanti di pembelajaran ini Bu Fransi akan lebih membahas tentang bagaimana cara membuat diagram alir. Lalu diagram alir ditulis dalam bentuk skema yang berurutan. Baik, untuk yang kedua kita akan coba menjelaskan peristiwa dari teks non-fiksi melalui diagram alir. Sebelumnya di sini Bu Fransi punya satu bacaan. Di sini kebetulan bacaannya hanya terdiri dari satu paragraf. Mari kita baca bersama-sama. Tahapan siklus air. Siklus air diawali oleh terjadinya penguapan air yang ada di permukaan bumi. Penguapan ini disebut dengan istilah evaporasi. Uap air lalu menuju atmosfer bumi. Ketika uap air yang dihasilkan melalui proses evaporasi naik hingga mencapai suatu titik ketinggian tertentu, uap air tersebut berubah menjadi titik-titik air melalui proses kondensasi. Titik-titik air akan berkumpul dan membentuk awan. Selanjutnya, awan yang tebal dan gelap akan mengalami proses presipisitasi, yaitu proses jatuhnya butiran-butiran air ke permukaan bumi atau sering kita sebut dengan hujan. Air yang ada di permukaan bumi akan kembali mengalami siklus air. Nah, bacaan yang Bu Fransi sediakan ini adalah bacaan tentang tahapan siklus air. Tadi cara yang pertama, kita harus membaca dengan teliti dari awal hingga akhir teks, jadi tidak boleh langsung ke akhir teksnya saja gitu, nanti kita tidak bisa membuat diagram alir. Baik, nah sekarang kita akan coba buat diagram alirnya. Jadi diagram alir yang akan kita buat adalah diagram alir tentang tahapan siklus air. Nah, diagram alir ini biasanya kita buat ide pokoknya saja, jadi pokok-pokok atau peristiwa penting saja yang kita catat dalam diagram alir, tidak semuanya kita catat. Jadi kalau di sini yang ditanyakan adalah tahapan siklus air, nah nanti yang dituliskan adalah hanya tahapannya saja, ya, hanya tahapannya saja. Mari kita lihat bersama-sama. Tahapan siklus air. Oh iya, Bu Fransi lupa menyampaikan, kalau diagram alir ini bentuknya biasanya dalam kotak seperti ini, persegi panjang seperti ini, kemudian diberi tanda panah ke bawah, jadi tidak ke samping kanan atau kalau peta konsep itu kan bisa ke bawah, kemudian bisa ke kanan, kiri, dan atas. Nah, kalau diagram alir ini langsung urutannya itu menuju ke bawah atau bisa ke samping kanan. Nah, tahapan siklus air yang pertama yaitu evaporasi, penguapan air dari permukaan bumi. Jadi tidak hanya ditulis evaporasinya saja, tetapi juga dituliskan dengan pengertiannya. Kemudian tahapan yang kedua adalah kondensasi.
perubahan uap air menjadi titik-titik air, itu tahapan yang kedua. Kemudian masih ada tahapan yang ketiga, presipitasi, yaitu jatuhnya butiran air ke permukaan bumi. Nah, ini dia yang disebut dengan diagram alir. Jadi mengalir terus ke bawah. Ada tanda panahnya, kemudian dibuat dalam bentuk kotak-kotak seperti ini. Ini namanya adalah diagram alir. Apakah harus selalu ke bawah? Tidak, bisa juga ke sebelah kanan, tetapi tidak boleh dicampur setelah ke bawah kemudian ke atas Bu, kemudian ke kanan ke kiri, itu tidak boleh. Kalau ada yang campurannya tanda panahnya ke kanan dan ke kiri, atas dan bawah, itu namanya adalah peta konsep atau peta pikiran. Tetapi kalau diagram alir seperti ini bentuknya. Begitu ya anak-anak. Nah, untuk di materi tema 8 subtema 2 dan 3 ini memang tidak begitu banyak. Jadi nanti setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, silakan nanti kalian langsung berlatih untuk membuat diagram alir. Baik, terima kasih sudah menyimak pembelajaran ini dengan baik. Semoga penjelasan singkat dari Bu Fransi ini dapat membantu kalian belajar dari rumah. Tetap sehat dan semangat ya anak-anak. Sampai jumpa.